Ibu, di bulan Maret, BMC New York kita ada tema baru. Ya, tema baru kita di bulan Maret adalah semangat membawa jiwa. Banyak orang ya, Bapak Ibu punya semangat yang luar biasa. Semangat bekerja, semangat sekolah, berbisnis, semangat pelayanan, ya macam-macam lah Bapak Ibu ya. Itu bagus sekali. Tanpa semangat semuanya jadi nggak bagus. Karena ada semangat, ada dorongan untuk lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Nah, di bulan Maret ini kita juga diajar nih. Kita akan diajar untuk semangat membawa jiwa. Oke, kita akan juga belajar untuk semangat membawa jiwa. Yesus datang bukan untuk mengajar saja, bukan hanya untuk membuat mujizat, bukan hanya untuk membangun komunitas rohani. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, Bapak Ibu. Ya, jadi kita baca dulu ya di Lukas 19 ayat 10. Lukas ayat pasal 19 ayat 10. Iya. Saya bacakan ya. Karena anak manusia, nah ini ngomongin Yesus Bapak Ibu ya, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, ini penting banget Bapak Ibu. Tuhan kita Yesus Kristus saja datang menyelamatkan yang jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, semangat bawa jiwa kepada dia lagi. Nah, kita juga harus begitu, Bapak Ibu ya. Jadi artinya Yesus juga selalu fokusnya kepada yang hilang, jiwa-jiwa yang hilang. Jadi fokus surga selalu kepada jiwa-jiwa yang hilang. Nah, untuk gereja, kalau berhenti menjangkau jiwa, gereja tidak akan berdampak, Bapak Ibu. Tahun ini kan kita mau menjadi impactful life. Nah, ini luar biasa sekali. Salah satunya untuk berdampak, kita harus bisa dan mau dan semangat membawa jiwa. Oke, Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong soal jiwa, saya kan belajar nih semangat membawa jiwa. Kenapa sih mesti jiwa yang dibawa, Bapak Ibu? Kenapa nggak badan yang dibawa? Semangat membawa badan gitu ya, atau semangat membawa roh. Tapi kenapa semangat membawa jiwa, Bapak Ibu? Untuk menjawab ini kita harus melihat Bapak Ibu dan harus mengetahui juga bahwa di Alkitab kan mengajarkan bahwa manusia ini kan terdiri dari tiga ya Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu sudah tahu kalau kita ini terdiri dari tiga hal yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Nah, kalau di jiwa ini ada tiga lagi, kehendak, perasaan, dan pikiran. Nah, kalau kita baca di 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 23, dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa nggak semangat membawa tubuh, semangat membawa roh, tapi kok semangat membawa jiwa gitu. Kita belajar sama-sama ya. Kita mulai dulu dari tubuh Bapak Ibu. Di bulan Maret ini ya, kita harus semangat bawa jiwa. Kenapa bukan bawa tubuh atau badan? Nah, karena tubuh ini kan fana Bapak Ibu. Di Kejadian pasal 3 ayat 19 dikatakan, sebab engkau debu dan kepada debu engkau akan kembali. Ngomong-ngomong soal tubuh, kita kan bakal bisa sakit, ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bisa mati. Jadi tubuh itu bawaannya kan nggak kekal, Bapak Ibu. Kita bisa bawa tubuh seseorang ke gereja, iya bisa. Kita bisa mengundang badan mereka hadir, Bapak Ibu. Tapi tubuh bisa aja duduk di kursi gereja, sementara hatinya itu jauh banget dari Tuhan. Yesus sendiri kan juga pernah berkata di Markus pasal 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya atau jiwanya, Bapak Ibu. Jadi fokus Tuhan itu uh, bukan pada keberadaan fisik, tapi pada kondisi jiwa, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ngerti, kita harus bawa jiwa. Jadi jangan pikirannya
ah bawa orang aja ke gereja cukup. Tuh. Enggak, kita harus fokus bawa jiwanya. Nah, kita lanjut lah ya. Kenapa nggak bawa roh, Bapak Ibu? Nah, kalau roh ini kan adalah bagian manusia yang terhubung langsung dengan Tuhan ya. Tetapi roh manusia yang belum mengenal Kristus digambarkan sebagai mati secara rohani, Bapak Ibu. Ini dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi yang mati tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Roh perlu dihidupkan kembali oleh kelahiran yang baru. Nah, untuk mengambil keputusan ini, untuk percaya, untuk bertobat, untuk menerima Tuhan, itu terjadi di wilayah jiwa. Maka jiwa kan ada kehendak, perasaan, dan pikiran, ada will. Masih ada keputusan yang harus kita lakukan bagian kita, Bapak Ibu. Karena itu jiwa adalah tempat seorang memilih. Tuhan nggak memaksa, Bapak Ibu. Tuhan mengetuk pintu hati kita kan. Nah, ketika seorang mendengar firman, tersentuh kan, baru dia memutuskan untuk bertobat. Ini adalah respon jiwa, Bapak Ibu. Jadi ingat ya, kita terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Nah, jiwanya sendiri ada kehendak, perasaan, dan pikiran. Itu penting untuk kita mengerti. Jadi kita membawa jiwa kepada Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita ini bukan menyelamatkan badan ya. Bukan hanya menyelamatkan roh saja, tapi jiwa. Oke, jadi kita udah tahu kita harus semangat ya Bapak Ibu di bulan Maret, semangat untuk membawa jiwa, bukan semangat bekerja saja, bukan semangat bersekolah atau berbisnis apa saja, apalah itu ya semangat apa ya, tapi kita harus belajar fokus untuk semangat membawa jiwa. Nah, udah semangat membawa jiwa, sekarang ada pertanyaan berikut, Bapak Ibu. Semangat membawa jiwa, pertanyaan sekarang bawa kemana, gitu kan ya? Oke, bulan Maret BMC New York, semangat bawa jiwa. Oke, siap, siap. Bawa kemana, gitu kan? Nah, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Tujuan kita membawa jiwa, Bapak Ibu, itu bukan gedungnya, kita bukan bawa ke gereja, Bapak Ibu. Saya ulang, Bapak ya. Membawa jiwa bukan ke gereja, tapi ke Tuhan, Bapak Ibu. Oh, berarti gereja nggak penting dong. Oh, tunggu, tunggu. Sabar, Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Seringkali kita tanpa sadar berpikir, kalau sudah ajak orang ke gereja, berarti sudah selesai tugasnya, Bapak Ibu. Nah, gue udah bawa nih orang ke gereja, gitu kan. Gue udah undang, gitu. Ya udah kelar tujuan gue, udah selesai wes, gitu kan. Enggak, Bapak Ibu. Padahal tujuan utama kita bukan membawa orang ke kursi gereja. Tujuan kita adalah membawa orang kepada Yesus, Bapak Ibu. Gereja itu penting. Please ya, jangan salah mengerti. Penting sekali gereja. Gereja adalah tempat pertumbuhan. Gereja adalah tempat kita dibangun, dibentuk, nanti dipelengkapi, dipulihkan. Tapi gereja bukan juru selamat, Bapak Ibu. Yesuslah juru selamat kita. Kalau orang hanya terhubung ke gereja, tapi tidak terhubung sama Tuhan, ya dia hanya pindah lingkungan saja. Kalau minggu lalu saya share tentang relationship, ya hanya bagian lingkaran itu yang paling luar kan crowd, ya pengunjung saja, penonton saja, nggak ada relationship yang kuat. Nah, ini kita harus mengerti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk membawa jiwa, kita harus bawa jiwa ke Tuhan. Kalau udah ke Tuhan, pasti ke gereja. Nah, kalau kita bawa jiwa ke gereja, wah, ini belum tentu ke Tuhan, Bapak Ibu. Kita fokusnya bawa ke Tuhan. Kalau udah ke Tuhan, udah pasti ke gereja.
gitu. Jadi salah, jangan kebalik lah gitu ya. Kita baca dulu di Yohanes 14 ayat ke-6, Bapak Ibu ya, saya bacakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini ngomong akulah, ini bukan William Rainier, ya, bukan Presiden Trump. Akulah ini Yesus, Bapak Ibu. Akulah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah di sini sekali lagi bukan William Rainier, bukan Presiden Trump, bukan gereja, bukan BMC New York, tapi adalah Yesus Kristus sendiri, jalan kebenaran dan hidup. Jadi, kita bawa jiwa ke Tuhan, bukan bawa kemana-mana gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya Tuhan Yesus sendirilah juru selamat kita Bapak Ibu. Amin. Oke, jadi kita udah belajar harus semangat. Semangat membawa jiwa. Membawa jiwa kemana? Ke Tuhan Yesus gitu Bapak Ibu. Makanya penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sendiri juga harus ready Bapak Ibu. Harus siap. Saya kalau kita nggak ready, tiba-tiba mau bawa jiwa, kita nggak ngerti bawanya gitu. Cuman sekedar membawa orang, tapi nggak bisa membantu, membangun. Jadi penting kita juga sendiri harus belajar, harus benar-benar mempererat hubungan kita sama Tuhan, harus benar-benar tahu firman Tuhan. Maka itu kita juga harus invest waktu kita untuk membaca firman Tuhan lebih lagi. Nah, kalau kita isinya dracin, lalu isinya berita-berita hoax, apalah gitu kan, ya yang keluar ya itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita suka baca firman, kita suka ikut uh, pertemuan-pertemuan orang-orang kudus ya di gereja, worship from home, dengerin khotbah. Nah, kalau ada apa-apa, ya keluarnya pasti firman Tuhan, kan? Nah, kalau udah kita dipenuhi dengan firman Tuhan, eh, mulai sensitif nih roh kita, Bapak Ibu. Kan udah deket nih sama Tuhan. Kita tahu Tuhan maunya apa gitu kan. Kalau udah tahu Tuhan maunya apa, karena kita punya hubungan yang baik, kita pasti mau menyenangkan Tuhan. Nah, salah satu yang Tuhan mau kita sudah baca tadi di Lukas kan, itu datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, kita yang sudah diselamatkan, kita juga diperintahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Nah, udah tahu gitu, pasti kita juga mau dong membawa jiwa-jiwa yang hilang. Nah, ini juga challenge buat saya, Bapak Ibu, buat kita semua yang ada di sini. Ini adalah tugas, Bapak Ibu, bukan optional. Ya, kalau lu ada waktu deh boleh gitu kan. Itu tolong uh, ajak ke pertemuan, ke gereja untuk biar kenal Tuhan. Itu loh tantemu ini, inget gak itu loh ommu ini. Ya, kalau misalnya sempet aja, nggak gitu. Itu tetanggamu kalau sempet diajak biar kenal Tuhan, di uh, evangelize, berarti kan diberitakan Injil kalau sempet, ya kalau nggak repot ya silakan. Itu nggak gitu. Tapi Tuhan perintahkan kita untuk pergi. Kalau udah perintah harus dilakukan gitu. Iya nggak sih? Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi kita harus semangat, semangat untuk membawa jiwa kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan kemana-mana, tapi ke Tuhan. Nah, fokusnya harus ke Tuhan Bapak Ibu. Nah, ketika fokusnya udah nggak ke Tuhan ya, misalnya aja kita fokusnya hanya ke gereja gitu kan, kita akan terjebak pada apa Bapak Ibu? Mengejar jumlah, bukan perubahan hidup, mengejar kehadiran, bukan pertobatan, ya, mengejar aktivitas, tapi bukan hubungan yang intim dengan Tuhan.
Ya, kita cobalah ya self check diri kita sendiri. Ada orang yang rutin ke gereja ya Bapak Ibu, tapi tidak pernah sungguh-sungguh relationship sama Tuhan, nggak intim, nggak benar-benar kenal Tuhan. Karena itu misi kita Bapak harus lebih dalam lagi. Jadi bukan sekedar hanya mengundang, tapi untuk menuntun mereka bertemu dengan Kristus. Jadi next time kalau kita harus berani-berani mengundang orang ke gereja, Bapak Ibu. Nah, nggak hanya itu, kita harus lebih dalam lagi menuntun mereka untuk mengenal Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kan pertanyaan selanjutnya kan, ya gimana ya membawa jiwa kepada Tuhan gitu kan? Ya, ini sebenarnya kita harus training dulu. Kalau kita nggak training diri kita sendiri, kita nggak siap, kita nggak tahu, ya nggak akan berdampak Bapak Ibu. Tentu pertama yang tadi saya udah bilang melalui sharing dengan firman Tuhan. Karena sharing firman Tuhan kan ya tentu bisa terjadi di mimbar, di komsel ya seperti ini ya di ibadah. Namun kita sering lupa, sewaktu kita di luar, kita juga bisa berdampak sharing firman Tuhan dalam percakapan pribadi di tempat kerja misalnya, lalu misalnya diskusi bersama anak-anak di rumah waktu makan, waktu berdoa bersama teman atau lagi olahraga lah gitu. Itu kesempatan kita untuk memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Dan ini adalah satu chance yang kita nggak bisa miss. Banyak orang nggak bisa langsung masuk ke gereja ya, nggak mungkin bisa langsung gitu kan. Tapi mereka pasti bisa siap mendengar dari apa yang kita perkatakan atau perbincangkan gitu. Seringkali jiwa dibawa kepada Tuhan lewat percakapan yang sederhana, Bapak Ibu. Bukan lewat acara yang besar. Bisa nggak acara yang besar? Oh tentu bisa. Tapi kesempatannya itu lebih besar kalau kita tuh ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau menunggu KKR, menunggu sampai kapan kalau nggak ada KKR? KKR kan kejadiannya kan nggak mungkin tiap hari Bapak Ibu. Tapi kalau kita pergi kemana-mana kan kerjaan kita tiap hari. Jadi itu kesempatan kita memberitakan firman. Nah, lalu juga dari cara hidup kita Bapak Ibu. Karena kan orang melihat kita ya. Suka atau nggak suka pasti orang menilai kita Bapak Ibu. Ini jarang sekali kalau orang tuh notice. Kalau nggak ngerti, mereka tuh nggak hati-hati dari apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi nggak suka sembarangan gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dengan cara gimana kita hidup karena orang melihat. Nah kita sebagai anak Tuhan, orang juga pasti kan melihat, wah ini orang berbeda nih, kok bisa begini ya cara hidupnya, kok bisa begini ya. Jadi bertanya-tanya Bapak Ibu. Kita bisa share firman Tuhan juga dari apa yang ngomongnya ya. Kualitas kita, kualitas hidup kita, Bapak Ibu. Contoh, cara kita misalnya mengampuni, cara kita mengasihi pasangan, mengasihi istri saya, Sisi, mengasihi anak-anak saya, cara kita memperlakukan anak-anak kita ya, cara kita merespon kalau misalnya ada masalah atau tekanan, cara kita bersikap, merespon kalau kita disakiti, digosip, itu orang lihat Bapak Ibu. Percaya atau tidak, orang melihat. Orang melihat Injil sebelum mereka mendengar, kalau misalnya begitu ya. Tapi hidup mereka udah mulai melihat dulu dari apa yang kita hidupi. Nah, hidup yang konsisten, um, yang seperti ini itu juga bisa menjadi bawa dampak yang luar biasa. Itu juga Injil yang bisa di-share, Bapak Ibu. Dan macam-macam, bisa melalui sosial media juga, bisa uh, ya tentu kan bisa dari waktu kita mungkin membantu orang, menjenguk orang, itu cara-cara kita bisa menjadi berkat membawa dan juga kesempatan membawa jiwa kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Nah, di bulan Maret sekali lagi, please jangan bosan-bosan karena di bulan Maret tema ini kita akan belajar lebih sering lagi ya untuk semangat membawa jiwa
kepada Tuhan. Dan kita semua yang di sini harus ready, harus siap, Bapak Ibu. Gereja itu penting, sekali lagi ya, penting sekali. Tanpa gereja, gak ada nih doa kayak begini. Tanpa gereja nggak ada pertumbuhan, pertumbuhan bisa mandek Bapak Ibu. Ya, nggak ada komunitas, iman bisa lemah. Tetapi gereja bukan tujuan akhir Bapak Ibu. Tujuan kita adalah semangat membawa jiwa kepada Tuhan. Membawa mereka punya hubungan yang lebih intim. Menuntun mereka berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Oke Bapak Ibu, hari ini kita bertanya ya pada diri kita sendiri nih. Berapa orang yang kamu sudah bawa ke gereja? Nah, itu pertanyaan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yang lebih dalam, berapa orang yang kamu tuntun lebih dekat lagi sama Tuhan? Nah, itu dua pertanyaan harus kita jawab masing-masing. Lalu, mari menjadi gereja yang kuat ya Bapak ya, di Bapak Ibu, gereja yang kuat di dalam dan menjadi terang di luar. Karena membawa jiwa bukan soal memindahkan mereka ke bangku gereja, tapi mempertemukan mereka pada Tuhan yang hidup ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, kita harus ingat-ingat, kita harus siap menuai ya, salam penuaian dan siap menjadi impactful life ya, salam impactful life. Kita harus hidup berdampak, semangat membawa jiwa kepada Tuhan. Gereja BMC New York menjadi berkat buat banyak keluarga, menjadi berkat untuk komunitas gereja, dan menjadi berkat untuk kota New York, dan menjadi berkat untuk banyak bangsa. Kita bawa jiwa-jiwa yang hilang buat Tuhan. Amin. Saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami sudah belajar Tuhan bahwa kami anak-anakmu dipanggil untuk serupa dengan Engkau dan juga untuk semangat membawa jiwa kepada Engkau. Tuhan, kami minta bantuan Roh Kudus juga mengajar kami untuk memperlengkapi kami, Tuhan, sehingga kami juga bisa dan mampu Tuhan untuk melakukan ini dengan kekuatan daripadamu. Berkati ya Tuhan kami semua di sini, sehingga kami semua sehat-sehat, dilindungi, diberkati dalam pekerjaan keluarga, apapun Tuhan yang kami kerjakan, dan kami juga selalu diingatkan dimanapun kami berada, untuk selalu memberitakan firman-Mu, siap sedia untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.